tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kasihmu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani dengan keberanian, aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara, mungkin ada beberapa yang sudah berulang kali mendengar ini, tetapi ini penting dalam hidup kita. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Ya, pakai jubah, bersirakan jubah, berkebenaran, kasut, ikat pinggang, ya semuanya, dan juga ketopong, ya Anda baca lagi di rumah. Kenapa saya ulang? Saya bisa menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan buat saudara. Tetapi terkadang manusia itu tidak sempurna. Ada kekurangan dan kelebihan. Tetapi selama kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang selalu ada menyertai kita, menjagai kita, melindungi kita, memelihara hidup kita. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita dan meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tahu dan Dia Maha tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhanmu. Selama ini kita cuma tahunya, Tuhan tahu keperluan kebutuhanku, aku kurang duit, ya, aku kurang begini, aku butuh ini, butuh itu, aku punya masalah ini, punya masalah itu. Kita cuma tahu begitu dan kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan selesaikan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Cuman segitu-gitu aja. Tetapi hari ini kita belajar tidak cuma di situ. Saudara, kemarin hari Jumat Sumi kita libur, betul? Tapi saya nggak libur. Dari pagi jam 6 saya sudah bangun. Saya mempersiapkan diri, mandi, ya, semuanya saya persiap-siap. Jam 8 saya sudah start berangkat dari rumah. Karena perjalanan dari barat ke timur itu biasanya kurang lebih 2 jam. Dan sampai di tempat tujuan acara dimulai, ya, ibadah persekutuan doa jam 10 sampai jam 12. Setelah jam 12 kan mendoain satu-satu. Dan kebetulan Ibu Gembala yang ada di PD itu berulang tahun, sehingga kita diajak semua makan di restoran. Sambil makan, sambil menikmati hidangan, sambil berbincang-bincang, ya, selesai jam 3. Selesai jam 3, pergi lagi ke satu tempat berdoa. Sampai jam 5, ya, 5:30 mungkin. Dari sana lanjut lagi ke tempat satu lagi berdoa. Dan selesai berdoa 6:30, selesai. Lalu saya mampir ke satu tempat di sana, ya. Karena saya pikir saya biasanya ke barat, tapi ini kebetulan di timur, saya mampir di timur sana. Dan sampai sana saya menunggu sebentar, jam 7 lebih. Ya, saya juga berdoa di sana, mendoakan. Selesai mendoakan, sampai jam 8 baru saya pulang. Ya, ketika saya berdoakan di tempat itu, saya melihat Tuhan perlihatkan ada ular-ular banyak di tempat itu. Ya, ular-ular yang banyak, semua keluar. Ada buaya juga keluar. Tuhan perlihatkan ada juga panglima perang, kepalanya bahkan
tentara Filistin. Ya, kita tahu itu adalah kuasa kegelapan. Dan ketika semua diperlihatkan kepada saya nggak berdiam diri, tapi saya mulai berdoa. Saya berdoa dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Semua keluar dan keluar. Ketika saya sudah mendapat penglihatan, semuanya keluar. Yesus hadir di tempat itu. Dan ketika Yesus hadir di tempat itu, menjamah pemilik rumah itu. Selesai, saya pulang. Ya. Dalam perjalanan pulang, karena udah capek, lelah dari pagi kan, saya sudah capek, saya tertidur di mobil. Dan ketika saya tertidur di mobil, akhirnya sampai di rumah. Sampai di rumah baru bangun, dan saya langsung berjalan ya. Dan ketika saya berjalan di rumah itu saya merasa kok berat ya. Kok berat ya. Dan saya mulai mandi. Saya coba membaringkan diri di tempat tidur. Saya pingin tidur. Tapi nggak bisa tidur. Cuma saya merasa aneh ya, kok berat ya. Tetapi puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kita kira jam 11 malam. Ada teman-teman yang telepon. Dan kita sama-sama berdoa. Berdoa sampai jam 1 lebih. Ya. Doa melalui telepon nih, melalui WA. Sampai jam 1 lebih. Di sana waktu berdoa, saya mulai terus berdoa, saya mulai merasakan ada sesuatu. Dan mulai kita doa dan kita doa, teman-teman mendoain saya terus pelepasan. Sampai 1 jam selesai. Sampai saya merasa lega, saya berkata, Tuhan, kenapa bisa? Tuhan katakan kamu lalai. Karena tadi pulang dari sana, kamu tidak, saya lupa Tuhan. Harusnya tidak boleh langsung pulang ke rumah saya. Habis doa pelepasan, saya harusnya mampir makan atau mampir ke tempat mana begitu. Tapi saya karena ngantuk, tidak tahan. Saya ketiduran dan akhirnya pulang sampai di rumah. Akhirnya serangan itu sampai di rumah. Ya, seperti waktu yang awal saya mendapat serangan sampai saya masuk rumah sakit itu. Saya juga lupa. Dan hari ini juga saya lupa. Ya, tadi malam saya lupa, akhirnya saya pasang rumah. Dan akhirnya ketika terus berdoa, memuji menyembah terus begitu. Terus manifest, terus memuji menyembah sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar selesai. Ada kelegaan dan Tuhan berkata, kamu nanti malam tidur nyenyak. Benar saudara, dan saya tidur nyenyak. Sampai pagi. Saudara, terkadang kita itu lupa. Ya, kita tidak melakukan. Padahal Tuhan itu sudah ngajar saya. Kamu nanti harus begini. Nah, ketika saya capek, saya lupa. Saya nggak melakukan seperti yang Tuhan ajarkan. Saya nggak mampir. Dan saya tidak melepaskan. Saya udah kecapean, saya tidur. Dan akhirnya saya mengalami sesuatu. Karena serangan itu akhirnya kembali ke saya. Ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, bukan berarti Anda langsung terkenal tenar ya, luar biasa. Tetapi Tuhan selalu mengajar kita, mendidik kita, membimbing kita, memimpin kita. Kenapa? Supaya kita kuat dan gagah perkasa dari hari ke hari, dikikis dari hari ke hari, diasah sampai tajam, sampai kuat dan gagah perkasa. Kenapa Tuhan selalu berkata, tertanam di tepi aliran sungai kehidupanku? Karena kalau kita tertanam di tepi aliran sungai kehidupan Tuhan, itu asupan-asupan gizi. Air kehidupan itu terus masuk dan terus mengisi kita. Mengisi kita supaya kita kuat dan gagah perkasa. Coba kalau saya berani-berani mendoakan, ya, lalu saya tidak punya persiapan yang matang. Oh, babak belur saya. Saya melihat Bapak Gembala Safan Moses kalau dipakai Tuhan untuk mendoakan pelepasan. Beliau sampai melawan peperangan itu. Sampai bisa terjatuh. Karena serangan itu begitu keras. Nah, kalau kita hanya biasa-biasa saja, kita nggak punya kekuatan ekstra. Kita nggak punya otoritas dan kuasa Tuhan. Kita babak belur. Tapi kalau kita cuma melayani biasa-biasa, ya udah biasa. Tetapi
Kelihatannya biasa-biasa, tetapi ketika kita mulai ada di kalangan orang-orang dan kita tidak tahu orang yang masuk ke gereja, orang yang masuk kebaktian, orang yang masuk persekutuan, apapun atau orang yang kita doakan. Kita nggak tahu kalau orang-orang ini ada yang membawa sesuatu mungkin atau ada yang masih menyimpan sesuatu jimat-jimat mungkin ya dan sebagainya. Dan ketika kita mendoakan, maka serangan itu akan kembali kepada kita. Nah, kalau kita tidak mawas diri, kita nggak berjaga-jaga, akhirnya kita kena serang kembali dan kita babak belur. Apalagi kalau kita nih, contohnya nih ya, contohnya. Ketika keluarga kita ada salah seorang, ya, atau suami kita atau istri kita, terkena barang-barang yang nggak bagus gitu ya, terkena guna-guna, contohnya begitu. Dan kita mendoakan kalau kita mendoakan dengan biasa-biasa dengan tangan kosong, dengan doa biasa, kita nggak bisa menang. Tapi kalau kita punya otoritas dan kuasa Tuhan, kita bisa menghardi, kita bisa mengusir itu kuasa kegelapan, kita bisa mengusir itu segala roh-roh yang tidak bagus, roh-roh yang tidak benar, semuanya kita usir. Maka kita berkemenangan. Makanya kenapa selalu Tuhan katakan, andalkan aku, libatkan aku, sertakan aku dalam seluruh aspek kehidupanmu. Karena kalau kita berperang tanpa penyertaan Tuhan, tanpa perlengkapan senjata yang dari Tuhan, kita akan babak belur. Kenapa? Firman Tuhan berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, face to face tidak, tetapi peperangan kita melawan roh-roh di udara yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan iblis itu luar biasa, saudara. Tidak langsung menyerang Anda supaya Anda babak belur, tidak. Terkadang engkau tangguh, engkau kuat, engkau tidak bergeming, ya. Engkau tidak tergiur dengan hal-hal, pokoknya yang melenceng, yang membawa engkau keluar dari jalurnya Tuhan. Tetapi iblis itu licik. Dia punya cara yang lain. Karena dia tahu kelemahanmu, dia tahu keperluan kebutuhanmu. Dan dia akan masuk menyusup. Engkau butuh duit, maka dia akan menawarkan duit kepada engkau. Engkau butuh kedudukan, dia akan menawarkan kedudukan kepada engkau. Dan engkau membutuhkan macam-macam, dia akan tawarkan. Tetapi kalau engkau ditawarin tidak bisa, ya. Tetapi iblis sekali lagi juga tahu kelemahanmu, kesukaanmu, kesenanganmu. Dia tahu. Dan dia akan nyusup kembali di situ. Dia menyusup masuk dan masuk. Dan ketika kita tidak berjaga-jaga, maka akibatnya kita babak belur. Kita kalah sebelum bertanding. Dan ketika kita kalah sebelum bertanding, bagaimana kita bisa berkemenangan? Dan hari ini, saudara, kalau tadi malam saya nggak berdoa bersama teman-teman, aduh, mungkin hari ini saya nggak bisa bangun lagi. Dan mungkin saya nggak bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat saudara. Tetapi ya itulah, Tuhan itu baik. Tuhan kirim orang-orang yang memperhatikan, yang mau sama-sama mendukung dan mendoakan. Makanya saya sering berkata buat saudara, bantu doa. Karena saya seorang diri, Anda yang ada di Zoom ini banyak, bukan? Kalau ada kesehatan terus bantu doa, terus mendoakan. Maka semakin hari, semakin kuat dan gagah perkasa. Dan semakin penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada. Dan saya tetap bisa eksis, tetap bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Ya. Oleh sebab itu jangan berdiam diri. Biarlah kalian semua ada sehati mau mendoakan Cik Lingling. Ya. Saudara, begitu juga saya tadi di Zoom ini. Saya di Zoom ini saya sudah merasakan tadi itu sakit. Selalu ganjungannya sakit. Saya sudah merasakan sakit pinggang saya. Walaupun saya mendoakan saudara satu-satu. Rasanya, aduh, saya nggak bisa ngomong. Rasanya gimana? Tapi Tuhan itu baik. Udah tadi sudah nggak tahan. Saya udah nggak tahan harusnya. Tetapi tiba-tiba kan saya berkata, tolong Julius, kasih lagu. Saya berhenti dulu. Kenapa? Tuhan kirim dokter yang datang dan suntik saya tepat pada waktunya. Dan sekarang saya bisa duduk lagi di hadapan saudara, bisa menyampaikan firman Tuhan.
Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu dan Tuhan tahu kapasitasmu. Ketika saya nggak sanggup, saya nggak mungkin bisa. Tetapi Tuhan tolong tepat pada waktunya. Dan ketika saya disuntik, sekarang saya bisa duduk lagi di depan saudara. Kita punya iman, kita berdoa. Dan Tuhan Maha tahu, Dia tahu keperluan kebutuhanmu, dan Dia memberikan pertolongannya itu tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, saya percaya kalau saya saja bisa ditolong Tuhan, bisa diberikan kekuatan kemampuan sama Tuhan, dan saya masih bisa boleh melayani di Zoom ini sampai hari ini, ya sudah 4,5 tahun, hampir 5 tahun, luar biasa. Coba kalau bukan Tuhan, nggak mungkin bisa duduk 6 jam. Hari ini 6 jam, puji Tuhan, dulu sampai 8 jam, sampai 10 jam, bayangin. Tetapi semua kalau bukan karena kasih dan kemurahan Tuhan, dan bukan rencana Tuhan, bukan pilihan Tuhan, tidak mungkin, saudara. Dan saya kalau sudah melayani, ada orang mau datang, Cik Lini, saya datang rumahmu doa. Cik Lini, saya mau ke situ. Macam-macam alasannya. Saya bilang, tidak bisa. Cik Ling, ayo tak traktir makan. Ayo Cik Ling ke sini ke situ. Saya bilang tidak bisa. Kenapa? Waktunya Zoom. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Karena waktunya Zoom. Saya harus konsentrasi. Saya harus melayani dengan segenap hati. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika saya melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, saya boleh bertahan sampai hari ini. Saudara, kita lihat dunia ini sekarang mengalami segala sesuatu yang tidak pernah kita sangka. Pernahkah Anda menyangka kalau 17 Agustus Indonesia merayakan kemerdekaan selama 80 tahun sudah merdeka? Pernahkah kita menyangka akan terjadi seperti hari ini? Seperti kemarin yang terjadi kegaduhan, ya toh, keributan, sampai ada yang meninggal, sampai ada yang bakar-bakar, ya. Kita tidak pernah menyangka itu Indonesia merdeka. Loh kok ada kerusuhan, kericuan yang begitu modelnya? Tetapi hari ini kita mau berdoa. Sama-sama bersatu, bersahati berdoa. Supaya semuanya itu dengan cara Tuhan, dengan kuasa Tuhan diredakan. Kalau Yesus hadir, angin ribut saja bisa diredakan. Dihadik sama Tuhan. Tetapi hari ini kita semua yang ada di Zoom ini 72 orang. Kalau kita sehati berdoa, sama-sama berdoa, maka keadaan ini akan berubah menjadi tenang, menjadi damai kembali. Dan semua kerusuhan itu akan berhenti. Bukan tambah merambat, tidak karu-karuan kemana-mana. Ya, tetapi kita bersahati berdoa. Dan pesan Tuhan buat kita selama ini, yang berkata berjaga-jaga, berwaspada, dan mempersiapkan sembako di rumah. Itu benar, saudara. Saya ingat waktu saya menyampaikan akan ada angin, akan ada badai, akan ada pergeseran, pergerakan, ya, akan ada gempa, macam-macam. Tuhan suruh sedia sembako di rumah. Tetapi saudara, kita tunggu-tunggu, mana belum ada gempanya, ya, mana belum ada tsunami-nya, mana belum ada badainya. Banjir sudah terjadi. Angin mungkin ya bergulung-gulung sudah terjadi. Walaupun tidak di Indonesia. Tetapi saya pernah mendengarkan hambanya Pak Wilson yang mengartikan, ya, ketika ada banjir yang besar, ketika ada gempa dan sebagainya, itu bukan berarti banjir sungguhan. Itu berarti kan malapetaka, kesusahan toh. Nah, hari ini kita tidak pernah menyangka terjadi sesuatu di Indonesia, dan itu peringatan buat kita juga untuk menyediakan bahan makanan di rumah sebelum toko-tokonya tutup semua. Ya, karena toko-toko itu buka, tetapi kalau ada penjarahan, toko pasti ditutup. Karena mereka juga nggak mau dijarah, ya. Di Surabaya kemarin di Mall Grand City aja,
itu sudah masuk. Tadi pagi begitu buka malnya, semua sudah masuk. Ya, semua sudah masuk, maka malnya cepat-cepat ditutup. Hari ini nggak buka malnya. Kalau coba masuk, dibiarkan masuk, wah bisa terjadi penjarahan seperti yang di mana-mana. Ya. Dan kita banyak berdoa supaya Indonesia, Surabaya, Jakarta, dan sekitarnya semua tetap aman. Nyaman. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semua bisa tetap beribadah. Ya. Apalagi besok Sabtu. Ini Sabtu ya. Besok Minggu. Kita banyak berdoa. Supaya semuanya menjadi tenang. Ada seorang anak Tuhan yang mengingatkan saya, Ai ingat enggak pesan Tuhan Januari? Dia catat. Luar biasa anak Tuhan ini. Dia catat, dia berkata, waktu itu Ai melihat penglihatan api dan api di mana-mana, api, tapi nggak tahu di mana. Ternyata hari ini ada bakar-bakaran di Jakarta dan Surabaya. Saudara, kita berdoa jangan sampai hal ini akan merambat luas. Karena ada seorang anak Tuhan yang sudah juga mendapat pesan Tuhan. Banyak berdoa jangan sampai akhirnya merembet terus. Akhirnya terjadilah seperti yang tahun 98. Kita berdoa supaya tidak sampai terjadi. Ya, kita banyak berdoa. Ialah supaya Tuhan melindungi negara Indonesia ini. Tuhan melindungi semuanya. Tuhan memberikan kesadaran kepada semua manusia supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, supaya tidak melakukan hal-hal kejahatan. Ya. Dan saya mau ajak saudara semuanya sama-sama sehati memuji menyembah. Jangan cuma berdiam. Saya lihat Anda kalau memuji menyembah, saya aja memuji menyembah itu saya ikut nyanyi, saudara. Ya. Kecuali saya pergi ke belakang gitu, ke toilet, baru saya nggak nyanyi. Tapi sebisanya saya terus nyanyi kok. Saya terus memuji menyembah terus sampai selesai. Malah ngomong terus sampai selesai. Bayangin berapa jam ngoceh terus. Anak saya tuh enggak pernah lihat saya begitu. Waktu dia lihat di sini seharian, selesai dia nggak komentar, dia diam aja. Lalu dia berkata, Mami ngoceh terus dari tadi sampai selesai, gak kesel tak? Nggak capek tak? Loh, dia tuh sampai tanya gitu, saudara. Saya bilang, Tuhan itu baik. Karena bukan Mami yang ngomong. Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang berkata-kata. Makanya nggak capek. Dan saya kalau menyampaikan buat saudara, bukan saya mikir ngomong apa ya ke Pak Sunario, ngomong apa ya. Enggak. Itu loh biar Roh Kudus sendiri yang berkata, selalu berkata, Tuhan, biar Engkau berbicara langsung kepada anak-anakmu, kepada hamba-hambamu yang ada di Zoom. Aku serahkan semua ini ke dalam tanganmu. Engkau yang ambil alih, engkau yang berkata-kata. Engkau yang berbicara langsung. Udah bukan tugas saya. Roh Kudus yang ngomong sama saudara. Saya kenal saudara aja juga dari Zoom. Saya nggak pernah ketemu saudara, iya kan? Ya, ada beberapa yang sudah ketemu. Nah, mari saudara. Kenapa saya mau bagikan buat saudara ini? Karena kita jadi anak Tuhan, jangan biasa-biasa saja. Jangan cuma masuk air sedalam mata kaki. Jangan cuma masuk tulang kering ya, tulang kaki kita, tulang kering. Jangan. Untung-untung udah masuk selutut. Kalau sudah masuk selutut, jangan berdiam diri. Jangan lega sudah masuk selutut. Nggak bisa berenang. Malah sampai selutut, nggak bisa berlari cepat. Ya nggak? Apalagi masuk sepaha. Kalau udah masuk sepaha, jangan lalu mau mundur. Karena nggak bisa jalan. Masuk lebih dalam lagi sampai engkau benar-benar bisa jalan. Sampai engkau benar-benar bisa berenang. Sampai engkau bisa berjalan dari tempat ini ke seberang sampai pada tujuan dengan selamat. Tidak kurang suatu apapun dan engkau berkemenangan. Dan engkau memenangkan pertandingan ini. Oleh sebab itu mari ya belajar. Berikan waktumu yang terbaik
Berikan pujian penyembahanmu yang menyenangkan hati Tuhan. Nggak usah ngomong macam-macam 1000 kata. Nggak usah. Berbahasa roh aja. Ketika engkau berbahasa roh, terus berbahasa roh, itu membangun dirimu sendiri. Ketika engkau berbahasa roh, terus berbahasa roh, Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu berkarya, kau luaskan berkarya semakin besar dan semakin besar. Ketika Roh Kudus di dalam dirimu semakin besar dan besar, api itu menyala semakin besar dan besar. Ketika api itu menyala besar, kan panas ya. Kalau apinya menyala besar panas, itu kacau-kacau itu lari. Itu semut-semut lari. Semua lari. Bahkan ketika apinya semakin besar dan semakin besar, ular juga enggan untuk masuk ke dalam api itu. Ular tidak akan mendekat kepada engkau. Kenapa? Panas. Tapi coba kalau nggak ada apa-apa. Sekali tekep gini aja, habislah kita. Iya. Tetapi kalau engkau menjadi anak Tuhan yang luar biasa, bukan saja soleh seperti Ayub, tetapi harus kuat, bertahan, punya iman. Apapun boleh datang, apapun boleh terjadi. Dan ketika terjadi melanda hidupmu seperti Ayub, engkau tetap bertahan. Ada seorang hamba Tuhan di sini berkata kepada saya, dia bilang, aduh, menderita sekali. Aduh, tidak kuat sekali. Begini bisa bilang, Bapak belum mengalami seperti Ayub kan? Baru setengah jalan mungkin. Ayub lebih parah dari Bapak. Tetapi Ayub terus bertahan. Dan akhirnya happy endingnya, dia berkemenangan. Sayang saudara, Bapak ini sudah ditolong Tuhan luar biasa. Boto uang Tuhan kirim, boto kontrakan rumah Tuhan kirim. Sampai terakhir, sampai Tuhan juga kirim. Sampai sembako, sampai semuanya juga Tuhan kirim. Tetapi mungkin karena tidak berdaya atau ada rencana Tuhan yang indah, akhirnya dia kembali ke tempatnya sendiri di luar pulau. Ya, saya nggak tahu sekarang kabarnya bagaimana. Tetapi hari ini kita mau belajar. Kita harus bertahan sampai akhir, sampai berkemenangan. Jangan setengah jalan. Kita kalau setengah jalan rugi. Kayak saya ini, kalau saya takut ya, saya takut, aduh capek Tuhan, aduh sakit Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Terus saya bilang, aduh Tuhan, apa hasilnya Tuhan, aduh Tuhan, semua, aduh Tuhan. Saya akan berhenti saudara. Karena saya merasakan, aduh capek Tuhan, aduh gak ada hasilnya Tuhan, aduh begini Tuhan, terus begitu Tuhan. Akhirnya saya akan berhenti. Tapi saya berkata, Tuhan, kalau saya sudah berjalan, sudah masuk, saya harus masuk terus tenggelam di dalamnya. Saya ingin tahu happy endingnya Tuhan beracara dalam hidupku sampai di mana. Happy endingnya Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau bawa saya sampai di mana. Dan ketika saya selalu punya iman begitu, saya selalu berkatakan itu, saya kuat, saya akan terus maju dan maju. Coba kalau saya dapat serangan kayak tadi malam, udah babak belur, setengah mati. Udah setengah mati, udah Tuhan, udah capek Tuhan, kenapa kok harus gini? Lu nggak ada upahnya lagi, iya kan? Udah Tuhan, capek Tuhan. Ketika saya berkata gitu, berhenti. Lemah iman saya, lemah semuanya. Tetapi ketika saya berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau masih memberikan kekuatan kemampuan kepada saya. Terima kasih Tuhan, saya masih boleh ada di Zoom ini. Walaupun saya merasakan sakit pinggangku. Saya berkata, terima kasih Tuhan, selagi engkau masih mau pakai. Saudara, ketika saya berkata begitu, ya, Tuhan kirim, makanan datang. Kenapa? Karena kita tetap bertahan. Orang yang kirim juga bukan orang yang di Zoom ini. Saudara, Tuhan itu punya cara, banyak cara. Dengan segala cara. Yang penting kita tetap tekun dan setia mencari wajah Tuhan. Taat melakukan perintah Tuhan. Tidak usah lihat kiri kanan. Terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu.
Karena tanpa Roh Kudus sia-sia, tetapi berjalan bersama Roh Kudus, kita akan diajak terus berjalan. Itu saya selalu melihat tangan Tuhan itu ada di punggung kita. Dan ketika tangan Tuhan ada di punggung kita, dia selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk maju dan maju. Mau gini, mau jatuh ke belakang, tangan Tuhan dorong kita maju lagi. Mau jatuh lagi ke belakang, tangan Tuhan dorong lagi, memberikan kekuatan untuk terus maju. Dan maju sampai berkemenangan. Dan ketika engkau terus memberikan yang terbaik sama Tuhan, memuji menyembah, tidak cuma memuji menyembah, disertai dengan hidup dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena tanpa itu nggak bisa, itu satu paket, ya. Dan ketika engkau benar di hadapan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Dan ketika engkau selalu benar di hadapan Tuhan, percayalah, apapun boleh terjadi, tetapi engkau pasti diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan hari ini, saya masih bisa melayani saudara, membagikan firman Tuhan buat saudara, membagikan kesaksian yang saya alami kemarin satu hari buat saudara. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya. Apakah lalu percobaan itu berhenti? Enggak. Kemarin saya waktu menyampaikan firman Tuhan, saya berkata, kalau saya bisa berdiri di hadapanmu saat ini semua, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena barusan, ya, belum sampai 3 bulan. Juni tanggal 11 saya jatuh, saya bilang. Saya nggak bisa berdiri. Tetapi hari ini kalau bisa ada lagi di sini, itu bukan karena saya, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan tidak main-main sehari lagi, mulai jam 6 sudah bangun, jam 8 sudah berangkat, sampai malam. Jam 8, jam 9 pulang rumah. Dan ketika ditelepon saya bilang, aduh capek sekali. Oh ya wes, saya capek, enggak usah wes. Enggak apa-apa, libur. Saya bilang, enggak, terus aja. Terus aja doa lagi sampai jam 1 lebih. Saudara bayangin, itu kekuatan dari mana? Kalau enggak dari Tuhan, enggak bisa. Oleh sebab itu mari belajarlah selalu mengandalkan Tuhan. Karena dia yang memberikan kekuatan kemampuan kepada engkau. Belajarlah selalu menyertakan Tuhan. Dimanapun engkau berada, Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan yang menyertai engkau, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan ketika ada serangan datang, saya tidak berjaga-jaga, saya lupa, saya lalai. Tuhan juga yang menolong, yang menghardik, sehingga saya boleh terlepas dan tetap kuat dan gagah perkasa di hadapan saudara. Dan ketika saya duduk di sini, dan ketika saya merasakan, aduh Tuhan, kok sakit ya Tuhan, ya. Tetapi ketika saya udah merasa dari tadi nggak enak, Tuhan kirim lagi, pas tepat dokternya datang. Saudara, dari hal-hal yang kecil ini, mau kecil mau besar, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dan hari ini mari Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu luar biasa. Dia sudah memberikan petunjuk kepada kita semua. Jangan lupa, jangan lalai, sediakan sembako di rumah. Ya, sediakan semua keperluan kebutuhan di rumah. Jangan lalai. Kita tetap lebih baik berjaga-jaga, berwaspada daripada sudah terjadi dan kita tidak berdaya. Itu. Dan banyak berdoa. Terutama hiduplah dalam kebenaran. Maka Tuhan akan meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Tuhan selalu menjagai, Tuhan selalu memelihara hidup orang benar. Dan hari ini, doa orang benar itu besar kuasanya. Ketika kau terus berdoa dan berdoa, percayalah. Doamu mendapat jawaban Tuhan yang terbaik. Masalahmu terselesaikan dengan caranya yang ajaib. Segala sakit penyakitmu Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib.
asal mulai hari ini belajarlah juga perkataan yang baik dan benar. Ya, stop ngomong yang sia-sia. Stop, wes pokoknya, wes jangan ngomong yang sia-sia. Nggak usah ngerasani orang. Malah menghalangi berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita semuanya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Anda lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Caranya bagaimana? Lebih meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Caranya bagaimana? Ayo masuk dalam pujian penyembahan. Ketika engkau terus memuji menyembah, nggak ada orang memuji menyembah terus begitu. Dan ketika engkau terus memuji menyembah, berdoa, baca firman Tuhan, maka Roh Kudus yang di dalam dirimu itu semakin bertumbuh, semakin besar dan besar. Roh Kudusnya semakin besar, apinya semakin besar. Dan ketika api itu melingkupi saudara, menyelimuti saudara semuanya, engkau di dalam api itu engkau aman. Kenapa? Aduh, kalau apinya besar, tikus pun tidak berani datang. Kucing pun tidak berani datang. Anjing pun tidak berani datang. Apalagi yang kecil-kecil, cuman binatang kecoa lah, kalajengking lah. Nggak berani datang. Kenapa? Panas. Apinya besar. Bahkan yang besar pun, ular aja enggan datang. Kenapa? Karena ada apinya besar. Oleh sebab itu mari belajar supaya api menyala-nyala. Tuhan memberikan Anda lilin. Apinya kecil supaya ada kehidupan. Jangan cuma lilin tok dibakar habis, tidak. Tetapi lilin ini akan kembali menjadi besar. Menjadi besar dan kita itu menjadi besar. Semakin besar. Kau bisa dipercaya, Tuhan akan percayakan obor dalam tanganmu. Dan dengan obor ini engkau bisa menerangi hutan yang gelap. Engkau bisa menerangi rumah yang gelap, lingkungan yang gelap dengan obor yang dari Tuhan. Dan ketika apimu semakin menyala besar dan besar, semakin kau tampil luar biasa berkemenangan. Kita sering dengar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia ada di dalam dapur api tidak terbakar. Kenapa? Ada Yesus yang bersama dia berjalan-jalan di dalam api itu. Dan ketika dia memenangkan pertandingan ini, apakah dia tetap jadi orang biasa? Tidak. Tetapi dia diangkat raja. Diberikan kedudukan yang luar biasa sama dengan kau. Ketika kau lulus dari ujian ini, dari pertandingan ini, dan kau memenangkan pertandingan ini, percayalah, akan ada peningkatan di dalam roh jiwa tubuhmu, akan ada peningkatan di dalam kehidupanmu, kedudukanmu, jabatanmu, semuanya akan ada peningkatan. Dan kau akan naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, jangan lalai. Kalau ada yang menyerang itu ya nggak usah takut, karena saya sudah belajar dari ketakutan, dari kekhawatiran malah jatuh, malah dapat serangan. Kenapa? Ada celah. Tetapi jangan lagi ada ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan. Ya, jangan. Tetapi mari percaya dengan imanmu, disertai perbuatan, berjalan bersama Yesus pasti berkemenangan. Berjalan bersama Yesus pasti luar biasa, kuat dan gagah perkasa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan panjang lebar ngomong, tapi saya akan ajak saudara memuji, menyembah. Jangan berdiam diri, menunggu namamu dipanggil, lalu didoain ada pesan Tuhan. Boleh itu didengarkan pesan Tuhan, tapi kalau kamu terus memuji, menyembah Tuhan, dengan segenap hati Tuhan tahu, Tuhan akan berikan jawaban tepat. Dan ketika engkau terus udah masuk pertama, aku udah masuk pertama, kenapa nggak dipanggil-panggil? Karena Tuhan sedang panggil dan pilih Anda. Tuhan latih Anda untuk menunggu dengan sabar. Orang melayani Tuhan itu pertama harus sabar. Kalau enggak sabar, enggak bisa, saudara. Kita manusia bisa ngamuk, bisa emosi, bisa naik pitam, bisa marah. Itu manusia normal. Tetapi ketika engkau dilatih Tuhan, sabar.
Ketika engkau bisa sabar, dalam hal sabar engkau lulus. Akan ada ujiannya lagi, mengampuni dan mengasihi. Ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, lulus. Tuhan akan pakai engkau. Kalau tidak bisa mengampuni, mengasihi, melayani pekerjaan Tuhan, itu pasti ada gesekannya. Pasti nggak mungkin nggak ada. Di gereja dimanapun pasti ada gesekannya. Pasti ada sikut menyikutnya, pasti ada yang menendang, pasti ada yang membuat kau dibawa jatuh, pasti itu. Tetapi ketika kau panjang sabar, engkau mengampuni, mengasihi, engkau lulus ujian. Cilingling yang ada di depan saudara ini kelihatannya sabar ya, kelihatannya telaten, kelihatannya kayak gak tau ngamuk ngono lho ya. Iya toh? Banyak orang yang bilang, Cilingling kok sabar ya, kok sabar ya. Kok mau ya ngelayani ya? Kok mau ya? Kok mau ya? Kok enggak pernah nolak ya? Karena sudah lulus ujian, saudara. Kalau dulu, oh, jangan lihat saya bisa sabar kayak gini. Enggak ada, saudara. Saya ini orang enggak sabaran. Saya itu cekatan. Saya kalau lihat orang kelemar-kelemar, aduh, rasanya gitu ya. Enggak telaten saya. Kenapa? Karena saya enggak sabaran. Dulu kalau saya punya pegawai aja, aduh yang lambat-lambat, aduh udah nggak usah. Daripada saya nanti makan hati, ya nggak usah. Karena saya orangnya tidak sabaran. Dan saya paling tidak telaten, saudara. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan bentuk saya sampai sabar, sampai ndablek, kata orang. Ya, bukan lagi sabar, ndablek. Sampai nggak kerosok, ya. Nggak pernah masuk hati karena ndablek. Nah, kalau bisa ndablek, kenapa? Karena sudah diproses Tuhan. Kerekele udah dikeluarin. Semuanya udah dikeluarin, kawat-kawatnya udah dikeluarin semua. Sampai jadinya begini, ya. Kan ketika saudara bertemu saya, sudah begini, puji Tuhan. Anda jadinya bisa bersahabat. Coba kalau dulu, aduh, saya ini enggak bisa ngomong. Kamu enggak ngomong, aku akan diem. Ketemu 10 kali, kamu enggak ngomong, aku juga akan diem. Enggak akan nyapa. Itu saya dulu. Tapi kalau bisa nyapa, bisa masuk, bisa ngomong. Jadi saya juga bisa ngomong. Itu dulu saya. Tetapi hari ini, saya boleh diubahkan Tuhan. Berubah. Ada di depan saudara. Dan saya ingin saudara semua juga dilatih Tuhan. Semakin hari dipoles Tuhan. Dibentuk Tuhan. Semakin hari semakin indah, semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Dan engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara semua. Jangan berdiam diri. Daripada Anda nganggur nonton TV, atau Anda nganggur ngelamun, hanya ketika ngelamun mikirkan yang Anda, akhirnya sakit hati, atau jengkel. Lebih baik duduk diam dalam hadirat Tuhan. Berikan pujian penyembahanmu yang menyenangkan hati Tuhan. Kelihatannya tidak ada biasa-biasa, tetapi percayalah, terobosan demi terobosan terjadi. Semakin engkau memuji menyembah Tuhan, jalan yang buntu itu tanpa terasa dibukakan bagi engkau. Semakin engkau memuji menyembah Tuhan, semua halangan, tantangan, rintangan, semuanya Tuhan buat rata jalannya. Tidak lagi berbatu-batu, tidak lagi bergeronjalan. Tetapi semuanya rata. Bila perlu Tuhan buat jalan tol buat Anda. Sehingga Anda tidak perlukan waktu lama, Anda sudah sampai. Jakarta dulu ditempuh berapa jam naik mobil. Iya. Tetapi Tuhan berikan tol. Sehingga cepat, lebih cepat sampai di Jakarta. Ya, hari ini kita mau berjalan sama Tuhan jalan tol. Tetapi harus benar di hadapan Tuhan. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mau memuji menyembah Tuhan. Jangan berdiam diri, sekali lagi. Ikut puji nyembah. Rasakan nanti enak, saudara. Sumpekmu hilang. Jengkelmu hilang. Sakit hatimu hilang. Semakin kau memuji menyembah, air segar itu masuk. Engkau memuji menyembah Tuhan, air kehidupan Tuhan itu masuk dan masuk. Anda akan diubah jadi lain. Jadi luar biasa. Ya, mari
Saya undang Bapak Gembala Stephen Moses ada di tempat. Nggak ada, Pak Stefan Moses keluar izin. Yang tanya siapa ya? Iya namanya super halaskan. 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 Iya namanya segera halaskan. Iya namanya Ada super Ibu Grace, AI. ya. Ada Ibu Grace Lumampau. Ibu Grace Lumampau, ya. Saya persilakan Ibu Grace Lumampau yang berdoa buat firman Tuhan dan doa berkat. Ada? Ya, Baik, Bu. Lagi di ya, terima setel gangguan. Oke, puji Tuhan. Salam. Saya ajak kita semua berdoa. Mari kita bersyukur. Bapa kami yang maha besar dan dahsyat, Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, oleh anugerah-Mu, Grace Ministry Zoom, sedang Tuhan pakai untuk membawa berita ilahi, berita yang dari tempat maha tinggi. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami, sujud di hadirat-Mu yang kudus, dan mempersembahkan roh jiwa tubuh kami kepadamu. Acara ini sedang berjalan dan sebentar akan kami dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Biar urapan yang dahsyat melalui hamba-Mu, Roh Kudus akan menyingkapkan rahasia firman-Mu, sehingga kami dapat memahami apa maksud Tuhan selanjutnya dalam hidup kami, selagi dunia ini masih bertahan. Bapa yang kudus, Engkau ambil alih pelayanan hamba-Mu di dalam penyampaian firman-Mu, sehingga itu bagaikan benih yang hidup, yang tertabur di hati kami bagaikan tanah yang subur, dan boleh menghasilkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat Grace Ministry Room, dan untuk acara seterusnya kami serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dengan cara yang dahsyat untuk memenuhi segala sesuatu bagi kami yang mengikuti ibadah di dalam Zoom ini. Dengan demikian Bapa, halau semua roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan yang mengganggu sepanjang acara ini berjalan. Dan untuk itu kami siapkan diri, kami punya keyakinan bahwa ada janji-janji Tuhan yang perlu kami terima. Dalam bahasa roh kami sudah berdoa dan kami yakin berkat-berkat rohani dari surga tercurah atas kami. Dan di saat mana kami pergi dan berada setelah acara ini berakhir, tangan kasih Tuhan tetap memegang kami. Karena janji Tuhan kami tidak perlu takut dan gentar, sebab ada tangan kanan Tuhan yang memegang kami. Jangan biarkan kami terlepas dari cengkraman tangan. Tuhan, kami akan menerima berkat. Berkat yang dari tempat maha tinggi. Tetap Tuhan salurkan kepada kami, dan kami melibatkan kepemimpinan Roh Kudus yang terdahsyat, terhebat, termulia, memimpin kami dari sekarang hingga hari Maranatha Yesus datang menjemput saleh-saleh. Kami bersyukur, kami siap menerima firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mungkin Ibu Grace ada pesan-pesan Tuhan yang bisa disampaikan? Baik, Saya puji persilakan. Tuhan. Tuhan ingatkan supaya kita tetap jangan mundur. Maju, kedepankan Tuhan supaya kita tetap setia kepadanya. Mengenai pekerjaan Roh Kudus tidak perlu disangsikan, tapi semua kita banyak berdoa sebab
Tuhan menawarkan karunia-Nya berupa hikmat, pengetahuan, membedakan segala roh. Dan apabila kita kuat di dalam hikmat dan membedakan segala roh di dalam pengetahuan roh, maka tidak akan ada yang salah di dalam menyampaikan karunia-karunia, sehingga Tuhan barengi dengan mujizat-mujizat, dengan tanda-tanda ajaib. Dan itu berupa iman yang prima yang Tuhan tawarkan. Sesudah itu Tuhan mau supaya kita lancarkan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Dan suara Tuhan berkata jangan ada yang sanksi ya. Semua harus mengikuti aturannya Roh Kudus. Bukan hanya berbahasa roh secara lafal, tetapi undanglah makna-maknanya. Minta makna dari Tuhan untuk membawa kita semakin dewasa dalam rohani. Tuhan menuntut supaya kita jangan lari dari panggilannya, dan kita harus dewasa rohani, sehingga kita akan memancarkan terang bagi orang-orang sekeliling kita, baik di dalam rumah kita masing-masing maupun di luar sana. Oleh karena itu, pekerjaan Roh Kudus tidak kita tanggapi dengan akal pikiran kita yang secara manusiawi, tapi ada roh hikmat yang akan menuntun akal kita sehingga jiwa kita akan sehat dan baik, kata Tuhan. Lalu sesosok yang bercahaya, dia memperlihatkan bagaimana cara bergerak, bagaimana cara memuji Tuhan, layak kita melihat kepada teladan Yesus dengan kerendahan hatinya, dengan prinsip-prinsip yang begitu mulia, indah, dan luhur. Itu harus ada di hati kita. Jadi memuji bukan memuji kita overacting, tapi dengan kerendahan hati, sehingga hadirat Tuhan boleh memenuhi kita setiap saat. Jadi tidak ikut-ikutan, namun semua kita mengambil bagian memuji Tuhan dengan kerendahan hati dan meninggikan Tuhan. Itu artinya kita memuji dan menyembah. Tuhan senang kita rendah hati, seperti contoh-contoh yang Ia telah lakukan, baik melalui firman yang tertulis maupun ilham-ilham yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya diperlihatkan sesosok yang bercahaya memancarkan api kepada kita semua, dan pada belum terkena api itu, Tuhan beritahu bahwa masih banyak pergumulan dan belum melibatkan roh bekerja dengan dahsyat, sehingga selalu ada kekhawatiran, ada kegelisahan, dan keraguan untuk memastikan bahwa meyakini Tuhan itu harus dengan hati yang sungguh. Dengan demikian, saya menyampaikan ini untuk saya juga, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Kris Lumampau yang sudah menyampaikan